Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengertian COVID-19 dan bentuk partisipasi dalam meneranginya. Pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Virus corona tersebut muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Awal mulanya, warga Indonesia yang positif terkena virus corona hanya 2 orang. Namun, penyebaran virus ini sangat cepat sehingga setiap hari ada orang yang terkena atau terjangkit virus ini. Hingga pemerintah mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terjangkit COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari COVID-19? Yang kedua, bagaimana proses penularan COVID-19? Yang ketiga, bagaimana cara menanggulangi dan mencegah COVID-19 yang benar? Yang keempat, bagaimana bentuk partisipasi dalam memerangi COVID-19? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui proses penularan COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami cara penanggulangan dan pencegahan COVID-19 yang benar. Yang keempat, untuk mengetahui bentuk partisipasi dalam memerangi COVID-19. Kita masuk bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama, mengenai pengertian COVID-19. COVID sendiri merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait pandemi virus corona sejak akhir Maret 2020. Kemudian, mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona. Kita masuk ke proses penularan COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya, dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu, orang sehat ini menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan orang yang terinfeksi virus corona. Cara menanggulangi dan mencegah COVID-19 yang benar. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan seperti rajin mencuci tangan, kurangi berinteraksi dengan orang lain, gaya hidup sehat, makan, tidur, olahraga untuk imunitas tubuh, jaga jarak aman kurang lebih 1 meter dengan orang yang batuk atau bersin, hindari kerumunan, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, hindari bepergian ke daerah terjangkit atau bila sedang sakit, etika batuk dan bersin, hindari meludah di tempat umum, olah daging mentah dengan hati-hati, hindari memakan daging hewan yang sakit atau mati karena sakit. Bila ada gejala, segera berobat dan gunakan masker bila sedang sakit, serta selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Melindungi.
Bentuk partisipasi dalam memerangi COVID-19. Salah satu dari bentuk partisipasi dalam memerangi COVID-19 yaitu mendukung kebijakan pemerintah akan hal tersebut dengan tetap belajar di rumah, kerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Cara menerapkan protokol kesehatan yaitu yang pertama, jika merasa tidak sehat, tetap berdiam diri di rumah atau pergi ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, menjaga jarak aman minimal 1 meter. Yang ketiga, tetap memakai masker di ruang terbuka. Yang keempat, mencuci tangan dengan 6 langkah dan memakai sabun. Kita masuk ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulannya, COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Sebagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan yaitu dengan mendukung kebijakan pemerintah mematuhi protokol kesehatan. Sarannya, saya berharap makalah ini dapat menambah wawasan bagi pembaca agar tertarik untuk terus dapat meningkatkan keingintahuannya terhadap informasi baru yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.